menindaklanjuti instruksi Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat terkait dengan penanganan virus corona, RSUD Kertosono langsung membentuk tim corona. Tim yang dikoordinir oleh spesialis dokter paru itu mulai tanggal 17 Maret 2020 kemarin sudah mulai bekerja. Tidak hanya itu, RSUD Kertosono juga mengeluarkan sejumlah kebijakan kepada pasien maupun penunggu pasien. Apa saja kebijakan baru dari RSUD Kertosono terkait dengan permasalahan virus tersebut? Bersama saya Agus Bima, berikut adalah liputan selengkapnya. Berdasarkan instruksi Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat terkait penanganan virus corona, RSUD Kertosono saat ini sudah membentuk tim corona. Tim yang dikoordinir oleh dokter spesialis penyakit dalam itu pun sejak tanggal 17 Maret 2020 kemarin sudah siaga dan telah memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai rumah sakit, utamanya yang bertugas di instalasi gawat darurat atau GD dan sejumlah poli. Tidak hanya membentuk tim corona, meski bukan sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Kertosono juga telah memberikan sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien sekaligus mengeluarkan sejumlah kebijakan menyikapi instruksi Bupati Nganjuk tersebut. Keterangan itu seperti disampaikan oleh Dr. Laksomono Pratiknyo selaku Direktur RSUD Kertosono. Kepada Akurasi TV, Laksomono menyampaikan pasca instruksi Bupati pihaknya telah membentuk tim dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai serta pasien dan keluarga pasien tentang COVID-19. Selain itu, Rumah Sakit Kertosono sejak tanggal 17 Maret 2020 kemarin juga telah mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan penunggu pasien yang sedang menjalani rawat inap, di mana untuk saat ini penunggu pasien dibatasi hanya 2 orang dan untuk sementara tidak diperbolehkan untuk menjenguk pasien. Kebijakan itu diambil semata untuk menekan dan mengantisipasi penyebaran COVID-19. Meski diakui oleh Laksomono hingga saat ini RSUD Kertosono belum pernah menangani pasien virus corona, namun begitu pihaknya tetap mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengantisipasi virus tersebut. Pak Direktur, bisa dijelaskan langkah apa saja yang sudah diambil RSUD Kertosono terkait dengan penanganan COVID-19 ini, Pak? Ya, jadi kemarin sudah ada press release dari Pak Bupati, kita langsung menindaklanjuti. Rumah Sakit Kertosono ini bukan tempat rujukan ya, tempat rujukan itu di Nganjuk. Jadi kita merujuk, meskipun merujuk kita harus siap juga. Jadi kalau persiapan kita sifatnya pencegahan sama merujuk ya. Jadi teman-teman di UGD, di Poli, ini sudah kita latih bagaimana mendiagnosa atau mencurigai pasien ini adalah coronavirus. Ini sudah kita latih. Yang melatih ya spesialis paru, leading sektornya. Nah, nanti kalau misalnya masuk UGD kok ciri-cirinya sama seperti waktu dilatih, itu langsung kita tangani. Kita anggap misalnya panas 38,5, batuk, sesek, ditambah lagi pernah bepergian ke luar negeri atau daerah endemis yang ada di Indonesia. Nah, itu kita langsung curigai, itu kita siapkan untuk merujuk. Tempat rujukan kan yang di sini kan Nganjuk, bisa Jombang, bisa Kediri. Nah, untuk merujuk pun nggak seperti pasien biasa. Jadi kita perlakukan perawat kita ya, kita harus jaga jangan sampai ketularan. Jadi pakai pakaian khusus. Terus maskernya juga masker N95 khusus itu. Terus kemudian kita buatkan rujukan, kita telepon tempat rujukan, kalau sudah oke siap, kita berangkat. Ambulan pun ambulan khusus, jadi nggak dicampur dengan yang lainnya. Terus kita berangkatkan sampai di sana, pulang itu ambulan tuh harus disteril lagi, jangan sampai nulari yang lain. Terus pakaian yang dipakai oleh perawat yang merujuk itu juga harus dimusnahkan juga. Nah, untuk yang lain-lainnya untuk pencegahan, kita kemarin juga mengadakan sosialisasi ke pasien dan keluarganya yang ada di Poli sambil menunggu, sama di instalasi farmasi sambil menunggu obat. Kita sosialisasikan mengenai coronavirus itu apa, pencegahannya bagaimana, langkah yang dilakukan tuh bagaimana, supaya mereka itu ngerti, jangan sampai terjadi fobi. Kelihatannya ini masyarakat ini banyak yang fobi ya, berlebihan, nggak sakit pakai masker, akhirnya akibatnya masker ini habis,
kita yang butuh, yang harusnya yang utama malah nggak kebagian. Nah, juga cuci tangan itu akhirnya berlebihan. Padahal masyarakat itu cuci tangan itu pakai sabun antiseptik itu loh sudah bagus, sudah bisa, nggak perlu seperti yang ada di rumah sakit gitu. Bisa dijelaskan dok, untuk pencegahan atau tipsnya itu seperti apa? Nah, yang utama itu adalah sebelum makan cuci tangan, hindari kerumunan. Ya, kegiatan yang sifatnya kerumunan, misalnya nonton bioskop di mall, terus apa ya, acara-acara yang sifatnya mengundang orang banyak dan biasanya yang tertutup. Nah, itu dihindari. Kemudian jaga kesehatan, jangan begadang. Nah, ini itu bisa menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah kena. Intinya pola hidup sehat gitu dok ya? Pola hidup bersih dan sehat, PHBS. Untuk SOP pelayanan dok? SOP pelayanan ya kita buat lagi. Jadi untuk ini mencegah jangan sampai terjadi penularan dan juga pengunjung jangan sampai ketularan. Ini kita bikin SOP bahwa pasien tidak boleh dibesuk sekarang ini. Terus yang menunggu pasien hanya dibolehkan 2 orang saja. Nah, bukannya kita melarang atau apa, kita tujuannya untuk mencegah penyebaran dan juga jangan sampai ketularan mereka yang datang ke sini. Tapi di RSUD Kertosono sendiri sejak adanya virus COVID-19 ini belum pernah menangani itu dok ya? Belum pernah. Jadi alhamdulillah mungkin sudah tahu ya langsung dirujuk ke Nganjuk. Nah, ini kita ada rencana saya besok kan ketemu dengan Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek. Itu saya punya rencana sama Pak Camat nanti istilahnya kita sudah bentuk tim corona, pencegahan coronavirus dipimpin oleh spesialis paru. Ini kita maunya memberikan semacam edukasi ke masyarakat, tapi bukan masyarakat umum. Nanti yang kita kumpulkan itu kader kesehatan, PKK dan sebagainya. Kita kasih informasi itu, apa itu corona, penyebarannya, pencegahannya, apa yang dilakukan, seperti itu. Jadi bukan hanya masyarakat di rumah sakit, tapi juga di luar. Itu maunya saya gitu. Dengan semakin meningkatnya penyebaran virus corona di sejumlah daerah, Dr. Laksomono menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk agar selalu berpola hidup sehat, menjaga lingkungan dan saling mengingatkan terutama di lingkungan keluarga masing-masing. Cuci tangan sebenarnya adalah hal sepele dan dapat dengan mudah dilakukan oleh siapapun. Namun jika masalah sepele itu tidak dilakukan, penyebaran COVID-19 tentunya akan semakin cepat. Dengan tetap menjaga kebersihan diri sendiri, lingkungan, dan sekitarnya, diharapkan penyebaran virus corona segera dapat teratasi. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.